Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Teman-teman, sahabat ceriaku, cerita kali ini temanya adalah belajar hidup minimalis sama dengan belajar mati sebelum mati. Kenapa kita harus belajar mati sebelum mati? Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti yang akan datang pada hidup semua makhluk di muka bumi ini. Sangat manusiawi bila manusia berpikir akan hidup selamanya. Sehingga banyak sekali manusia terlena dengan gemerlapnya dunia. Manusia mengejar impian kebahagiaan yang fana. Manusia lupa akan asal-usulnya di muka bumi pertiwi ini. Kadang-kadang manusia dipenuhi dengan rasa rakus, serakah yang menguasai hati. Kadang-kadang manusia merasa harus memiliki apa yang sebenarnya hanya titipan ilahi. Jiwa raga ini tidaklah lebih dari sekedar titipan ilahi. Alam semesta ini itu pun titipan ilahi. Kita tidak pernah memiliki. Kita datang ke muka bumi ini tanpa membawa sesuatu apapun. Dan ingat, saat kita kembali nanti, kita pun akan kembali tanpa membawa apapun, kecuali amal yang baik. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kita hidup di atasnya, untuk kita mengais rezeki dari perut bumi pertiwi. Namun, manusia kadang lupa. Manusia dengan teganya memperkosa bumi pertiwi. Dikeruklah kekayaan daripada bumi pertiwi tanpa ada rasa tanggung jawab pada bumi ini. Banyak manusia yang tak manusiawi. Kenapa kita tidak berpikir? Lihatlah di dunia ini. Berapa miliar manusia di atasnya. Dan lihatlah semua keinginan manusia itu. Coba bayangkan, apabila semua manusia di muka bumi ini ingin memiliki apa yang ingin mereka miliki, kekayaan, kemewahan, gemerlapnya dunia. Bisakah kita bayangkan setiap anak manusia di muka bumi ini berkendara mobil, motor? Setiap anak manusia di muka bumi ini memiliki rumah yang megah, kendaraan yang mewah. Terbayangkah di dalam pikiran kalian apa yang akan terjadi? Polusi, banjir. Kenapa? Karena bumi kita ini lelah memikul bebannya. Lalu, kenapa kita tidak belajar untuk hidup minimalis? Tidak terlalu terlena dengan kebahagiaan yang fana. Ingatlah satu hal. Apabila bencana datang, bencana alam, banjir, kebakaran,
dan lain sebagainya. Siapa yang kita salahkan? Kita, manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bisa teramat kejam kepada alam semesta. Bandingkan kita manusia dengan mereka, para makhluk hidup lainnya. Contohnya hewan-hewan di hutan sana. Singa membunuh sekedar untuk makan. Gajah memangkas dahan-dahan pohon, dedaunan, rumput-rumput hanya untuk makan. Burung-burung terbang mematok tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan hanya untuk makan. Mereka tidak pernah menumpuk kekayaan. Setiap hari mereka mencari makan, malam hari mereka pulang tidur, membiarkan alam semesta beristirahat. Namun lihatlah kita sebagai anak manusia. Kita tanpa lelahnya seringkali memperkosa alam semesta. Mengambil yang sangat banyak tetapi tidak pernah memberi. Apa yang kalian kembalikan kepada alam semesta setelah kalian mengeruk-ngeruk kekayaan dari perut bumi ini? Apa? Pernahkah kalian bertanam? Walaupun itu pohon tauge. Pernahkah terbayang di pikiran kalian apa yang akan tersisa di muka bumi ini untuk generasi penerus kita? Pernahkah kita bersedih melihat pepohonan menjadi stres, melihat burung-burung tak ceria lagi karena tidak cukup tumbuhan untuk mereka bertengger, melihat hewan-hewan di hutan sana kepanasan bahkan mati karena kebakaran? Karena siapa? Karena ulah manusia. Manusia yang begitu kejam, tidak memperdulikan keberadaan makhluk hidup lainnya. Yang mereka pikirkan perutnya sendiri. Aku pribadi selalu membayangkan dan melihat, kadang berandai-andai, aku melihat manusia banyak sekali yang mengejar kekayaan. Sudah punya rumah yang nyaman, ingin rumah yang super megah. Sudah punya kendaraan yang pas sesuai dengan kebutuhan, inginkan lebih, ingin memiliki kendaraan yang super mewah. Sudah memiliki kehidupan yang enak, sejahtera, tetapi inginkan yang lebih, menginginkan kehidupan yang wah. Pernahkah kita berpikir kalau semua manusia di muka bumi ini menginginkan hal itu? Bagaimana mungkin bumi pertiwi ini bisa memberikan semua itu kepada semua anak manusia di muka bumi ini? Oke, bayangkan semua manusia di muka bumi ini bisa bekerja keras untuk mencapai kemewahan, keuahan yang diimpikan mereka. Lalu apa yang akan tersisa di muka bumi ini? Bayangkan pepohonan makin habis, ditebang, ditanami pemukiman yang megah. Pepohonan ditebang, dibuatkan jalan raya untuk mobil-mobil yang super mewah itu berlalu lalang. Lalu bagaimana dengan udara dan air? Tahukah kalian bahwa kapasitas udara, oksigen yang setiap hari kita hirup itu
tidak pernah bertambah jumlahnya dan tidak akan pernah bisa diproduksi. Begitu pula dengan jumlah air dalam kandungan perut bumi. Yang ada bisa berkurang, bukan bertambah. Lalu bagaimana generasi penerus kita akan melanjutkan kehidupannya apabila oksigen dan air mereka tidak mencukupi? Marilah kita belajar untuk tidak terus mengejar kebahagiaan yang fana. Marilah kita belajar untuk sedikit peduli kepada sesama dan kepada alam semesta. Apabila kita mengambil, jangan lupa memberi. Bertanam demi anak cucu kita, penerus generasi kita nanti. Aku bisa bayangkan 50 tahun dari sekarang, mungkin aku yang saat ini bicara akan mati. Lalu aku tak bisa membayangkan seandainya generasi penerus kita nanti disuguhkan rontokan bangunan yang megah itu. Aku bersyukur aku lahir tahun 1980-an, yang mana masa-masa kecilku dipenuhi dengan kehijauan alam, banyak pepohonan di alam sekitar di mana aku dilahirkan. Tetapi generasi selanjutnya, bahkan sekarang sudah banyak mereka yang tidak pernah melihat kehijauan pohon-pohon saat mereka tumbuh kembang. Mereka tidak belajar untuk memanjat pohon. Mereka tidak menikmati hijaunya dan sejuknya alam secara alami. Yang mereka tahu sekarang, udara sejuk itu berasal dari AC. Tidak lagi alami seperti zaman aku kecil dulu. Hawa sejuk alami itu karena banyak pepohonan. Sementara saat ini hawa sejuk itu datangnya dari AC, kipas angin. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang tidak mengerti bahwa alam itu bisa memberikan hawa yang sejuk secara alami apabila cukup pepohonan. Kasihan kan generasi penerus kita nanti. Kalau pangan bisa diproduksi, tetapi ingat, udara dan air tidak akan pernah bisa diproduksi, dan kapasitasnya, jumlahnya itu tidak akan pernah bertambah. Mari kita banyak bersyukur. Lihatlah diri ini dan bersyukur dengan anugerah kesehatan yang kita miliki. Percantiklah hatimu. Tak perlu kau percantik bentuk wajahmu. Yang penting jaga kesehatan. Lihatlah manusia itu yang tidak bersyukur. Mereka melakukan apa pada dirinya? Sangat menyedihkan. Oh, hidung aku pesek. Aku operasi biar cantik. Oh, dadaku kempes. Lalu aku operasi membesarkan dada, pantat, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Tidak, aku tidak iri dengan mereka yang bisa melakukan itu, tidak. Aku hanya bersedih. Bersedih karena manusia-manusia yang seperti itu tidak bisa melihat kecantikan dirinya yang terpancar dari dalam jiwa mereka. Ingatlah,
Apapun yang kalian lakukan pada tubuh kalian, suatu saat kalian akan mati. Ketika kalian mati, apalah arti tubuh ini? Tidak lagi memberi arti. Hidung yang mancung hasil operasi, dada yang kembung hasil operasi, apalah itu semua. Itu akan mati, tetapi jiwa ini tidak akan pernah mati. Jiwa ini apabila kita melakukan hal-hal yang baik, jiwa ini akan terus dikenang. Bukan hidungmu yang mancung, bukan dadamu yang montok itu yang akan dikenang, bukan. Tetapi tingkah lakumu pada sesama dan kepada alam semesta. Teman-teman, sahabat ceriaku, maafkan aku apabila cerita-ceritaku ini membuat beberapa di antara kalian jadi baper, tapi demi Allah aku tidak ada rasa untuk membuat kalian baper, tidak. Aku hanya bercerita, mengucapkan apa yang aku rasa. Aku sedih melihat mereka yang tidak bisa melihat kecantikan diri mereka dari dalam jiwa mereka. Aku sedih. Aku sedih ketika melihat mereka berpura-pura bahagia di atas alam semesta dengan mengejar kebahagiaan yang fana. Aku bersedih ketika mereka tidak mampu berbahagia dalam kebahagiaan yang hakiki. Mari kita belajar hidup minimalis, hidup sederhana. Cukup makan, punya atap untuk berlindung dari panas, dari hujan, dari musim dingin. Punya kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu kita mengejar untuk memiliki yang lebih dan lebih. Ingat satu hal, kita akan mati suatu saat nanti. When